Selamat hari Minggu umat Tuhan. Ibadah kita hari ini Minggu tanggal 18 Juli 2021 dilayani oleh Pendeta Emeritus Roni Setiamukti. Mari kita bersama-sama menyimak warta jemaat. Hai Markus, kok kamu rapi banget sih? Biasanya kan berantakan. Wah, Andrea, sekarang kan aku berani berubah. Hebat sekali Markus. Iya dong, seperti komitmen dari sekolah kita, BPK Penabur, untuk berani berubah. Oh gitu, tapi kamu tahu kan, sekolah kita sebentar lagi berulang tahun. Tahu dong, sebentar lagi BPK Penabur mau merayakan hari ulang tahun ke-71. Kalau kamu, perubahan apa yang sedang kamu upayakan? Aku sedang belajar untuk mendengarkan. Hah? Mendengarkan musik atau apa nih? Mendengarkan input dari orang tua, guru, dan teman-teman. Hah? Supaya apa? Supaya jadi pribadi yang lebih baik dong. Hebat kamu. BPK Penabur juga berusaha untuk membuka diri dengan mendengarkan input dari berbagai pihak. Supaya lebih baik tentunya. Sing haleluya, 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 sing haleluya to the Buku-buku itu. Oh, aku mau kirim ke saudaraku di daerah. Aku sudah tidak pakai lagi. Baik sekali tindakanmu itu, berbagi pada sesama. Dan dampak aku kirim buku-buku ini adalah agar teman-teman di daerah juga bisa belajar. Bisa dibilang kamu telah berbagi dan berdampak bagi sesama. Selamat ulang tahun BPK Penabur yang ke-71. Berani berubah, berbagi dan berdampak bagi sesama. Mari menjadi keluarga BPK Penabur. Ini doa buat semuanya. Terima kasih Tuhan atas Zoom-nya. Biar kita bisa ketemu. Amin. Dan memakan kaki dan podcast Yesus. Amin.
Now this working place are having coronavirus. Please press the button. Please press this working place and protect this working place. In the name of Jesus, pray. Amen. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kehadiran Kristus Sang Gembala yang baik. Ia telah menuntun kita pada perjalanan hidup dalam anugerah-Nya. Seluruh jalan hidup kita berada dalam penyertaan-Nya. Menghayati ibadah kita, mari kita bersama-sama melantunkan Mazmur 23.
Umat Tuhan, penyertaan Sang Gembala Agung sungguh-sungguh membuat kita menikmati anugerah-Nya. Ia menatang kita melewati setiap rintangan hidup dalam kemurahan-Nya. Dalam kemurahan kasih-Nya, mari berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 10 bait 1, 2, dan 5. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Umat Tuhan, silakan duduk. Sebagai domba-domba Allah, kita digiring dan dituntun ke air yang tenang. Kita diberi kesegaran dengan makanan dan rumput hijau. Kita pun diberi kebijakan dan kemurahan untuk melewati pergulatan yang dahsyat, bahkan dalam lembah kekelaman. Ia rela menuntun kita dan mengorbankan dirinya bagi kita. Untuk menyambut kemurahannya, mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 415 bait 1 sampai 3, Gembala Baik Bersuling nan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening kepada domba haus dan lesu. Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup
umat Allah, mari berdoa, mengakui dosa kita di hadapannya. Allah Sang Gembala Agung, kami datang pada kemurahan-Mu, kami bersandar pada kasih agung-Mu, dan menyambut setiap kemurahan-Mu. Allah dalam Kristus telah memberikan diri bagi kami, menyelamatkan kami dari dosa. Namun, apa balas kami? Apa yang telah kami lakukan bagi seluruh kemurahan-Mu? Kami cenderung hidup dalam kesenangan diri sendiri. Bahkan kami sering mengabaikan peringatan Allah dan hidup dalam pementingan diri sendiri. Saat ini kami datang dan memohon kasih-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Dalam kasih dan penyertaan Allah kami memohon. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Allah. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 32, bait 1 dan 2. Kulihat salib-Mu. Umat Tuhan, mari berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dan menyesali dosanya, dengarkanlah seruan dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai 13 yang mengatakan demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Sambutlah salam damai. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Umat Tuhan, mari kita menyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 35, bait yang pertama, kedua, dan ketiga. Tercurah darah Tuhanku. Tuhanku di bukit Golgota.
selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memasuki pemberitaan firman, kita mau berdoa terlebih dahulu untuk memohon bimbingan dan tuntunan Roh Kudus ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita dapat mengerti. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa saat ini kami tetap boleh disapa oleh firman Tuhan. Kami mempersiapkan diri kami, oleh karena itu kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus-Mu juga, kami dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam hidup keseharian kami. Begitu juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan firman ini, kiranya Roh Kudus bekerja dalam dirinya, agar supaya ia pun menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu bagi kami umat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, bagian dari firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan pasal 53 ayat 53 sampai 56. Sekali lagi, Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34 dan ayat 53 sampai 56. Dan terkait dengan tema yang diusung melalui perenungan kita pagi hari ini, yaitu Gembalaku, sahabatku yang baik, saya juga akan mengajak kita semua untuk membaca bagian dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Yeremia. Kitab Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai 6. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Matius 6 ayat 30 sampai 34. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dari dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada.
Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang yang sakit itu di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Kita melanjutkannya dengan kitab Yeremia. Yeremia pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 6. Yeremia 23 ayat 1 sampai 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tenteram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah kita yang boleh terus mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan mengusung tema Gembalaku, Sahabatku yang Baik, pada minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama mencoba memahami apa sih yang dimaksud dengan Gembalaku, Sahabatku yang Baik ini. Karena itu tadi bacaannya saya mengambil dari Injil Markus dari Perjanjian Baru dan juga dari kitab Yeremia di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena ada dua pemahaman yang berbeda tentang gembala, yaitu gembala yang dipahami di dalam Perjanjian Lama ternyata mengalami suatu perubahan ketika memasuki masa Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gembala pada zaman Perjanjian Lama cukup baik. Pemahamannya artinya punya tugas-tugas yang diberikan mulia. Mereka sangat dihormati. Mereka punya tanggung jawab yang cukup besar. Coba bayangkan saja di dalam zaman Perjanjian Lama, maka tugas gembala jelas. Mereka harus membawa domba mereka ke tempat yang aman, ke tempat yang semestinya, agar supaya mereka mendapatkan makanan dan minuman yang cukup. Begitu juga gembala-gembala pada Perjanjian Lama, di dalam rasa tanggung jawab terhadap domba-domba peliharaannya, maka mereka menjaganya dari setiap bahaya yang mengancam. Jadi sungguh-sungguh tugas seorang gembala
pada waktu itu luar biasa sekali. Ya, oleh karena itu mereka sangat dihormati. Namun apa yang terjadi? Ternyata di dalam kisah yang dibawakan oleh Yeremia, tugas gembala justru tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Yeremia justru memarahi gembala-gembala itu. Namun yang difahami adalah gembala-gembala bukan sebagai gembala-gembala yang merawat ternak, tetapi lebih luas lagi, yaitu sebagai gembala umat, sebagai pemimpin umat. Jadi oleh Yeremia, pemimpin umat ini dibandingkan dengan gembala. Mestinya pemimpin umat ini menjaga dan memelihara umat, melindungi umat, memberikan kesejahteraan kepada umat, sebagaimana tugas gembala yang semestinya ketika mereka harus memelihara domba peliharaannya. Namun pada waktu itu ternyata gembala-gembala ini justru bersikap kebalikan dari gembala yang semestinya. Oleh karena itu Yeremia mengancam pemimpin umat, dalam tanda kutip gembala-gembala umat ini, yang justru memperlakukan umat tidak seperti biasa. Akhirnya umat cerai-berai, umat lari ketakutan, karena tidak ada pemimpin yang bertanggung jawab. Namun di balik itu Yeremia juga menjanjikan bahwa Tuhan justru akan memilih seorang gembala dari tunas Daud, di mana gembala ini akan menuntun umat dengan baik. Gembala ini akan mengumpulkan umat yang tercerai-berai, domba yang tercerai-berai akan dikumpulkan, akan dibawa ke tempat yang menyenangkan. Itulah yang terjadi di zaman Yeremia. Agar supaya kita dapat lebih memahami makna gembala itu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Perjanjian Baru, arti gembala, tadi saya katakan, sudah berubah banyak. Ternyata di dalam Perjanjian Baru, gembala itu bukan sebagai orang yang mendapat kedudukan mulia, tapi justru sebaliknya. Di dalam Perjanjian Baru, gembala-gembala itu termasuk orang-orang yang tidak berharga, orang-orang yang disingkirkan, orang-orang yang diabaikan. Profesi gembala itu profesi yang sangat rendah. Itu di zaman Perjanjian Baru. Namun apa artinya kalau kita sekarang mau memahami gembalaku adalah sahabatku yang baik? Nah, disinilah kita bisa melihat sebuah contoh bagian dari Injil Markus yang kita baca memperlihatkan sosok gembala yang sebagaimana seharusnya dilakukan. Siapa gembala yang baik itu? Dia adalah Yesus sendiri. Di situ kita bisa melihat bagaimana Yesus di awal bacaan kita menunjukkan bahwa Dia adalah seorang yang peduli, seorang yang care. Satu kata yang cukup mengesankan adalah ketika Yesus dan murid-muridnya yang sudah melakukan begitu banyak tugas memerlukan sebuah kesempatan atau waktu untuk beristirahat, namun tetap mereka tidak mendapatkan kesempatan itu. Orang banyak mengetahui bahwa Yesus dan murid-muridnya mau pergi, mau mengistirahatkan diri, agar supaya mereka mendapatkan kekuatan lagi untuk melanjutkan tugas-tugasnya. Tapi justru mereka semakin digerecoki. Dan ketika
orang banyak tahu kemana Yesus mau pergi, malah di situ dikatakan bahwa Yesus diserbu oleh orang-orang banyak dan Yesus melayani. Yesus melihat bahwa orang banyak ini seperti kawanan domba yang tidak ada gembalanya. Lihat, dia punya belas kasihan kepada orang banyak yang begitu membutuhkan seseorang pemimpin. Dan Yesus menunjukkan siapa dirinya. Dia memberikan pengajaran. Dia menyapa orang banyak. Bahkan ketika orang banyak datang membawa orang-orang sakit, membawa orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Yesus melakukannya. Bahkan dalam pemikiran orang-orang banyak yang memerlukan Yesus itu, dengan membawa orang-orang, walaupun tidak sempat disapa oleh Tuhan, dikatakan kalau saja mereka dapat menjamah jumbai jubahnya, oh mereka sudah mendapatkan kekuatan, mereka sudah dipulihkan, disembuhkan. Luar biasa. Di sini kita diajak untuk dapat lebih memahami siapa Tuhan bagi kita. Tuhan yang baik. Tuhan sebagai gembala kita. Gembala yang baik. Yang mau menuntun kita, membawa kita. Mazmur 23 mengingatkan hal itu. Bagaimana sebagai gembala yang baik, dia akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau. Membawanya ke air yang jernih, agar supaya domba-dombanya dapat membaringkan tubuhnya. Luar biasa, bukan? Itulah Tuhan kita sebagai gembala yang baik. Dan kita pun diminta agar supaya kita juga bisa menjadi gembala bagi teman-teman, rekan-rekan, bagi sesama kita. Kita mempunyai belas kasihan. Kita mau peduli. Kita mau menyayangi mereka, menuntun mereka. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang ini. Begitu banyak orang yang kehilangan arah. Begitu banyak keluarga-keluarga yang masih khawatir, ketakutan. Apalagi begitu banyak info-info tentang COVID-19 yang justru semakin membuat kita semua tidak berani berkutik. Memang arahan agar supaya kita tetap diam di rumah adalah salah satu cara untuk dapat mengurangi atau bahkan untuk menghindari penyebaran pandemi COVID ini. Tapi disitulah kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita tetap dituntut agar kita bisa mengambil bagian dalam ketakutan umat Tuhan, ketakutan manusia sesama kita pada saat ini. Bagaimana caranya kita bisa mengambil bagian untuk dapat peduli, untuk bisa care kepada sesama kita. Seperti Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik itu. Pertama-tama ada belas kasihan. Ketika kita juga berbelas kasihan kepada sesama kita, maka kita mau peduli, kita mau memperhatikan. Dan dengan semangat inilah kita bisa mulai melakukan sesuatu. Dan banyak hal bisa kita lakukan. Jangan seperti yang lain-lainnya. Justru menghadapi hal-hal yang seperti ini justru mencoba untuk mengeruk untuk kepentingan diri sendiri. Lihat saja beberapa waktu yang lalu. Begitu orang panik karena perlu oksigen untuk bisa melegakan pernafasan mereka-mereka yang terserang COVID-19, justru kesempatan itu diambil untuk boleh menaikkan harga-harga oksigen, tabung oksigen dengan begitu luar biasa. Dan banyak lagi obat-obatan hilang dari pasaran, obat-obatan yang diperlukan. Kita harus belajar dari gembala yang baik.
dari Tuhan kita. Agar supaya kita juga mau memperhatikan sesama. Dan kita mau menyayangi mereka. Dan terlebih lagi, kondisi saat inilah yang sangat dibutuhkan. Siapapun bisa menjadi gembala. Siapapun diharapkan untuk menjadi gembala. Agar supaya apa? Agar supaya melalui perbuatan kita, melalui apa yang kita persiapkan, dapat menolong sesama kita yang membutuhkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Rasa persaudaraan kita akan semakin melemah, akan semakin berkurang. Persekutuan kita pun akhirnya akan berantakan. Dan lihat apa yang terjadi. Nanti domba-dombanya akan tercerai-berai. Tidak ada yang mau memperhatikan. Oleh karena itu mari umat yang dikasihi oleh Tuhan, para pemimpin, para pejabat gerejawi, mari bersama-sama kita meneladani Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus, yang mau peduli, yang mau care. Jadi bukan para pemimpin hanya mengurus segi-segi administratif, apalagi sekarang banyak yang memikirkan, waduh gereja sudah nggak bisa lagi melakukan ibadah. Wah gimana ya, mikirkan segala macam, inilah begitulah dan segala macam. Mari, itu tidak salah, tapi mari kita memperhatikan umat Tuhan yang saat ini sangat memerlukan sapaan, yang memerlukan penyertaan, yang memerlukan kekuatan agar supaya tidak tercerai-berai, tapi mendapatkan kepedulian atau belas kasihan kita. Dan itulah yang akan memberikan kekuatan bagi gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada. Dengan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dengan Tuhan yang akan terus menuntun kita, Tuhan yang akan terus mengiringi kehidupan kita, kita tidak khawatir lagi. Kita juga dapat melakukannya, menjadi teman, menjadi sahabat bagi mereka-mereka yang membutuhkannya. Dan kita menjadi sahabat yang baik bagi saudara-saudara kita. Sekaranglah waktunya untuk kita tunjukkan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Sebagai gembala yang baik yang juga mengembalakan kita, kita pun dapat saling menggembalakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. It's only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind. It's only by His grace. Grace alone, which God supplies. Strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone.
say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise, is only by His grace. Grace alone is just enough, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone is just enough, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. Grace alone is just enough, strength alone He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth, we will go forth, we will go forth in grace alone, in grace alone, in grace alone, in grace alone. Umat Tuhan, mari berdiri. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah setiap umat beriman mengungkapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari umat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mau menaikkan doa syafaat kita. Mari dengan sehati kita mendukung, menopang pergumulan saudara-saudara kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan keseharian kami, di mana Engkau terus menganugerahkan kepada kami sukacita. Dan biarlah dengan rasa syukur ini juga bersama-sama umat-Mu kami boleh melihat ke depan, berharap kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Bapa dalam surga, pada saat ini juga dengan sehati kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Khususnya kami mau berdoa bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami juga mau berdoa bagi para menterinya. Kami mau berdoa bagi lembaga tinggi dan tertinggi negara, termasuk para petugas kesehatan yang harus berjuang keras dengan risiko yang tidak kecil. Juga aparat keamanan yang turut menjaga situasi di tengah-tengah pergumulan menghadapi pandemi COVID-19 ini, di mana mereka pun ikut mengambil bagian di dalam penanganannya. Kami juga mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi kondisi
yang sedang terus berlangsung, yaitu PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Kiranya ya Tuhan, Engkau sendiri yang terus mau menyertai setiap mereka yang mau mengambil bagian di dalam bersama-sama menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Kami juga ikut bersyukur bahwa proses vaksinasi yang sedang berjalan juga dengan pertolongan Tuhan dapat terlaksana dengan baik. Kiranya proses ini dapat dilakukan dengan optimal dan juga banyak orang mau memberikan diri mereka untuk divaksin agar supaya penanganan dari pandemi COVID-19 ini dapat segera terselesaikan dan diatasi. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang terus mengalami pergumulan baik di dalam kehidupan keseharian mereka dan juga kesehatan mereka. Kami teringat akan Oma Lestari, Oma Lili Murni, Opa John, Oma Dindiana, Oma Anna, Bapak Umartono, dan juga saudara-saudara kami yang harus melaksanakan isolasi mandiri karena mereka pun mengalami COVID-19 di dalam kehidupan mereka. Bapa, kiranya Engkau menguatkan, Engkau memberikan semangat, terutama sukacita dan harapan akan pertolongan Tuhan. Dan kami percaya pada waktunya mereka pun dapat mengatasi semua ini. Bapa dalam surga, kami mau berdoa juga bagi pembangunan sarana tempat ibadah dari gereja GKI Muara Karang. Kiranya dalam proses yang masih terus berlanjut ini, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi program pelayanan gereja untuk tahun 21 sampai 22 agar supaya seluruh program dapat terlaksana dengan baik. Bapa Surgawi, terimalah doa-doa kami ini yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan, dengan penuh sukacita, mari kita bawa persembahan kepada Allah. Simaklah firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 15 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Umat Tuhan, mari kita membawa persembahan kepada Tuhan. Bagi kita yang rindu menyampaikan persembahan melalui transfer bank, Majelis Jemaat menyediakan sarana melalui nomor rekening Bank Mandiri dan BCA sebagaimana yang tertera dalam layar Anda. Kita bawa persembahan syukur kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 288 bait 1 sampai 3. Mari puji Raja Surga. Umat Tuhan, mari berdiri.
Kita membawa persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Gembala Agung, kami membawa persembahan syukur ini sebagai wujud cinta kasih kami kepadamu. Kiranya semua ini menjadi karunia yang hidup bagi kemuliaan-Mu. Jadikanlah kami sebagai saluran kasih-Mu. Kiranya kemuliaan Allah kami agungkan dalam hidup kami. Kiranya persembahan syukur ini menjadi simbol kesetiaan dan kesediaan kami memuliakan nama-Mu. Sambutlah dan kuduskanlah ya Allah. Kami berdoa dan menyerahkan segalanya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 407 bait 1 sampai 3. Tuhan, Kau Gembala kami. Umat kekasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.